saya Cynthia dari Divisi Resource Management. Anak aku masih satu, namanya Alessia Noura Prayoga, umurnya masih 14 bulan. Belum sih 14 bulan juga, bentar lagi 14 bulan, masih kecil banget. Halo, nama aku Bella. Selain di rumah aku itu mom of my son Ataya, di kantor juga aku mother of sales, jadi aku dari divisi sales. Nama gue Melan dari tim Resource Development. Kalau sekarang status sudah menikah dan punya anak 2. Deket banget. Kalau sama ibu gue cukup deket ya. Deket banget, soalnya kalau misalkan cerita-cerita kalau zaman dulu belum nikah kan, belum pisah rumah tuh apa-apa cerita ke mama. Ngobrol sama nyokap tuh deket banget, terus apa aja diceritain, sepacar-pacar diceritain. Misalkan kita di kantor atau di pertemanan ada cerita apa sampai yang kadang ada konflik-konflik dikit gitu ya, itu pasti gue cerita sama nyokap. Mama itu kayak sabar, My hero sih. Kayak kalau nggak ada nyokap gue tuh kayaknya gue nggak pede buat ngelakuin semuanya gitu. Nyokap gue adalah orang yang orangnya tuh ya pelan tapi pasti gitu. Jadi ketika gue yang model agak panikan, bingung dengan Hana ini Hana gitu, itu dia udah tantar pelan-pelan dipikirin. Tapi pada hari haknya kelar gitu. Itu nyokap gue. Dia tuh nggak tega, ya semua ibu sih nggak tega. Dia nggak tega ngelihat anaknya kayak misalkan dimarahin sama papa. Pasti dia tuh selalu ngelindungin meskipun dia yang jadi papa jadi marah sama mama kayak gitu. Pesannya tuh gini. Kamu tuh nggak perlu dengerin orang ngomong apa ke kamu yang jelek-jelek. Yang pasti kamu harus selalu berusaha ngelakuin apapun itu terbaik setiap hari. Mau orang terima atau enggak, itu urusan orang lain. Yang pasti dalam diri kamu harus percaya kamu ngelakuin yang terbaik, gitu aja. Kalau jadi perempuan itu harus kuat, nggak boleh kita walaupun kita udah punya suami itu kita nggak boleh bergantung sama suami. Kalau orang tua masih bisa biayain, masih bisa nyanggupin gitu ya, dan bisa sekolah. Misalkan mau ditawarin S2, S3, S-Teller apalah gitu ya. Sekolah kalau bisa ya, jadi supaya nanti besar nggak, ya inilah maksudnya, mungkin gue bisa cari uang sendiri, nggak terlalu bergantung sama orang lain gitu. Nah kebetulan kan gue bontot ya, jadi punya kakak-kakak juga udah jaraknya jauh lah. Jadi ditinggal pun juga nggak masalah. Cuman enaknya mamaku itu kan kebetulan dokter, jadi di malam hari pun dia praktek ya di rumah gitu. Yang gue lakuin paling nungguin aja di pintu prakteknya dia. Bisa dibilang enggak ya, karena gue pun nggak tahu caranya bermanja-manja, gue bingung. Kalau waktu sedih itu lebih ke kayak gini, waktu pas aku pertama kali kerja di Jakarta, kan aku belum pernah sama sekali tinggal jauh dari rumah. Jadi pas ke Jakarta semua tuh mama papa nganterin kan ke Jakarta tuh. Pas ditinggal, pas dadah-dadah pas mau pulang mau ke Bandung, kayak nangis. Sekarang tuh mama pengen karena anak-anak udah pada gede, pengen kumpul bareng, terus pengen jalan-jalan keluar kota gitu loh. Cuma emang belum ada waktunya aja, belum ada waktu yang tepat. Ya kalau yang pasti sih yang belum terwujud, mungkin dia kan tipe orang yang senang jalan-jalan. Kapan dia mau jalan-jalan, gue bisa iyain, nah itu belum. Sebenarnya waktu aku kehilangan nyokap itu kan aku masih terlalu muda lah ya. Pikiran kesana tuh nggak ada. Cuman yang paling aku sesali itu adalah waktu nyokap gue itu akhirnya masuk ke rumah sakit, itu kan pagi ya. Dan itu gue menyesal pada saat itu nyokap gue untuk bangun dari duduknya aja dia nggak bisa kan. Dan dia bilang, itu pertama kali dia mohon sama gue, "Dek, hari ini gak usah masuk kerja ya." Itu kantor pertama gue. "Hari ini gak usah masuk kerja ya." "Gak bisa lah mah, mau masuk kerja." Dan aku tetap berangkat gitu. Yang bikin gue nyesel itu adalah pada saat gue di kantor, ya itu terakhir kali gue ngeliat nyokap gue ngobrol sama gue. Itu gue nyesel sih kenapa gue harus milih masuk kantor daripada bilang untuk nurutin nyokap gue untuk gak kerja gitu. Sedih.
tuh terakhir banget gue liat dia ngomong sih. 3 hari dia di rumah sakit tuh udah kayak ya udah pasang ventilator segala macam juga. Sedih sih. Aduh. Pengen. Idola gue banget. Jadi apa yang gue tetepin ke dan lakuin ke Ataya tuh sebisa mungkin ajaran dari nyokap gue. Karena gue berpikir iya juga sih, gue ini nggak pernah dilarang sama nyokap gue. Tapi tidak dilarangnya pun gue nggak bebas. Jadi gue mau ngelakuin hal yang aneh pun gue takut ngecewain nyokap gue. Jadi itu juga yang pengen gue terapin sama Ataya gitu kan. Ada hal yang gue pengen jadi kayak dia. Yang tadi gue bilang dalam segala hal nyokap gue itu tenang. Selalu ada solusi yang menurut gue tuh oh jadi kepikir ya sampai situ ya. Jadi kayak 24 jam aku butuhin mama tuh akan ada gitu. Dan aku saat ini tuh belum bisa jadi ibu yang seperti itu ke anak aku gitu. Jadi kayak kadang kayak dia tuh lebih, kalau mama kan deket banget sama aku. Tapi kalau misalkan anak aku tuh kayak belum nggak terlalu deket sama aku, bukan nggak terlalu deket sih, kadang kalau misalkan nangis suka nggak mau sama aku juga suka nangis sih, aku sering banget nangis gara-gara anak nggak mau sama aku, karena akunya kerja, ya aku mau kayak gimana kan, kalau nggak kerja ya nggak mau juga, karena kan yang mama bilang tadi kalau cewek tuh nggak boleh bergantung ke laki-laki gitu. Jauh lah, masih jauh banget. Belum ya, jauh ya? Belum. Yang aku pengen tuh aku selalu ada buat dia. Aku pengen lihat perkembangannya. Misalkan dia jalan, aku yang tahu. Dia ngapain, aku yang tahu. Tapi kan saat ini tuh nggak kayak gitu. Karena namanya kerja ya, kita banyak waktunya kayak dari 24 jam itu kita berapa jam sih? 8 jam bahkan lebih di kantor. Ataya masih 8 tahun juga kan, jadi masih banyak lah kadang-kadang aku mengambil egois aku sendiri, ngambil waktu sendiri dengan lelahnya pekerjaan, lelahnya kalau Ataya misalnya lagi susah dikasih tahu, gue pasti suka menyendiri gitu. Bawaannya mau mewek aja, karena merasanya gue pusing, mondar-mandir kerja, nih anak mah iya aja gitu. Kalau aku berangkat kerja itu untuk apa, untuk siapa, dia tuh udah paham banget. Paling kalau sedih itu ya kalau dia lagi gak mood aja sih atau lagi sakit itu dia, mami gak usah masuk kerja gitu-gitu, mami bisa gak sih cuti aja, bisa gak sih WFH aja, kayak gitu-gitu. Kayak kalau mau pergi juga gitu, kalau misalkan dadah bye gitu, suka kayak gitu. Pasti sedih sih, dianya juga pasti sedih. Kalau teleponan juga dia suka nangis juga. Jadi satu kali kan gue tuh punya satu area di rumah itu nyebutnya kamar kerja. Jadi gue kalau buka laptop atau apapun tuh gue di situ, santainya gue lah gitu. Tapi tiba-tiba si Max ini dateng, masuk cuma ngomong gini, manggil gue kan Mamau. Dia nggak pernah mau manggil gue mama, mami, ibu, mama, dia nggak pernah mau. Mamau kerja terus, tercapek loh. Max capek lihat Mamau kerja terus. Terus dia udah balik badan. Gue sampai bengong, ini anak kena kesambet apa ya kan? Tapi gue nggak, pada saat itu gue nggak sedih atau apa, cuma miss aja nih anak. Kok bisa ngomong gitu? Ada kalanya kayak gitu. Anak aku itu sering aku kasih tahu ngomong harus sopan. Walaupun pintar, nggak boleh sok pintar. Lebih kayak gitu sih. Kepintaran itu bagus, tapi kalau kamu sombong, kepintaran itu juga bisa bikin Ataya tuh nggak punya teman. Aku bilang kayak gitu sih. Beberapa kata wajib. Terima kasih. Maaf, minta tolong. Walaupun cuma momen yang 5 detik ngomong, kalau dia nggak ucapin, gue akan nge-treat dia untuk bolak-balik sampai diinget di kepalanya gitu kan. Jadi setiap kalau dia mau tidur, aku selalu bilangin ke dia kalau misalkan Alesya, ibu sayang sama Alesya. Kalau Alesya udah gede, Alesya harus jadi anak yang baik, anak yang bisa bersosialisasi dengan orang-orang. Terus kalau misalkan dia suatu saat ya namanya hidup, dia pasti kan ngerasain kecewa, ngerasain sedih, ngerasain marah, nggak apa-apa kalau dia nangis. Jadi nggak usah dia tahan-tahan untuk jadi orang yang kuat. Aku nggak pernah nyuruh dia untuk jangan nangis ketika dia marah. Aku nggak pernah nyuruh dia jangan nangis. Nggak apa-apa, nangis aja. Di mata
orang-orang yang sayang sama kamu tuh orangnya bernilai, berharga. Boleh dong. Kita coba ya. Biasa jam segini tuh dia tidur. Halo, kamu lagi apa? Lihat nih tuh. Terus tadi sekolahnya ngapain? Bikin bintang. Oh bikin bintang, bisa Maxio bisa? Bikin bintang dari origami, Max gak bisa. Loh. Tuh tidur anaknya. Tidur, jam segini tidur. Papi mau ngomong sesuatu deh. Apaan? Tapi kamu jangan marah ya. Iya. Nggak ding, bercanda. Mami mau bilang, Mami tuh sayang banget sama Ata ya. Setelah saya jauh-jauh pergi dari kamar, dan buat bilang itu mah. Emang nggak boleh sayang sama anaknya. Sarangnya, I love you. Suaranya. I love you. Mana? Mwah. Bibirnya mana? Mwah. Mukanya setengah doang ketemu kelihatannya. Oh gini, oke. Mwah. Mami kapan pulang? Ntar lagi. Ya udah deh. Kenapa emang? Aku pengen nitip. Nitip apa? Onigiri. Iya. Ibu pengen Alesya tahu kalau ibu tuh sayang banget sama Alesya. Terus ibu juga pengen Alesya tahu kalau misalkan ibu nggak bisa nemenin Alesya setiap hari, setiap waktu. Kalau Alesya nangis, kalau Alesya jatuh, ibu cuma dengerin cerita doang dari Yaya. Maafin ibu ya. Tapi ibu pengen Alesya tahu kalau ibu tuh sayang banget sama Alesya. Ibu pengen bikin Alesya bangga sama ibu. Ibu juga pengen Alesya tuh jadi orang yang baik. Mwah. Ya udah. Dadah Ata ya. Dadah Mami. Love you. Ada situ. Iya dadah. Iya dadah sayang. Makan yang betul. Iya. Banget. Sangat kalau menurut gue. Aku nggak tahu kalau aku kerja di kantor lain ya. Ketika aku kerja di TMN, dari zaman aku baru nikah, aku keguguran 2 kali. Ketika hamil aku harus bed rest. TMN tuh mengizinkan aku WFH, kerja di rumah. Terus ketika anak sakit, aku izin tuh, dan TMN pun mengizinkan. Mau sedikit curhat ya, gue bisa berpikir untuk mau kembali lagi ke sini. Satu, gue memang seneng dengan pekerjaannya, gue happy di TMN. Dan alasan berikutnya yang paling relate adalah gue merasa TMN itu sangat amat manusiawi ya. Maksudnya manusiawi dalam arti hal-hal yang sifatnya privacy, apalagi yang relate ke anak gitu, sangat amat bisa dimengerti. Jadi gue tidak pernah menemukan ketika gue ada sesuatu hal yang gue perlukan demi untuk mengurus anak gitu ya, gue merasa tidak pernah dipersulit gitu. Apalagi terus gue melihat juga teman-teman yang lain sampai dibikinin ruang pumping khusus gitu kan. Masih lah. Apalagi sekarang kan aku juga langsung direct kan ke Thomas kan. Dan itu aku terhenyu juga saat aku minta izin anak aku lagi panas. Jadi izin WFH atau misalnya izin cuti. Dia selalu bilang family first. Menurut aku TFR ini juga kayak mendukung ibu-ibu yang ikut bekerja di sini, jadi nggak yang kaku banget, terus fleksibel juga lah secara waktu. Baik. Baik. Terima kasih buat gue nih. Buat Cico deh. Gak pernah dapat bunga lo gue. Terima kasih TMN, terima kasih semuanya. Boleh bilang selamat hari ibu. Selamat Hari Ibu buat ibu-ibu di seluruh dunia dan buat perempuan-perempuan yang menjadi calon ibu. Selamat Hari Ibu untuk semua wanita di dunia ini karena kamu yang paling hebat. Buat seluruh ibu-ibu di Indonesia Raya ini ya, mama-mama yang sudah, apalagi yang berjuang sama seperti gue ya. Sebenarnya ibu yang berkarir ataupun tidak berkarir itu sama-sama berjuang. Buat kalian-kalian yang sudah statusnya jadi ibu ya, semangat,
jangan pernah berpikir neko-neko, dalam arti gini, orang mau ngomong apa juga terserah. Kalian nggak pernah tahu, maksudnya tetap di hati anak-anak kalian tuh kalian yang the best, maksudnya yang ngurus, yang tahu luar dalam, walaupun nggak ngasih makan depan muka gitu ya, tapi kalian yang tahu anak kalian doyannya apa, senangnya apa. Jadi yang tahu kita sendiri, kita mengurus, dan yang tahu luar dalam anak kita sendiri gitu.